Oke. Baik, terima kasih teman-teman sekalian, Bapak Ibu Guru di malam hari ini mau hadir untuk sharing knowledge. Ini salah satu tugas dari gerak. Di sini berkenaan dengan budaya positif. Budaya positif yang kita mau bahas di sini masalah bagaimana menciptakan lingkungan yang positif untuk proses pembelajaran ya, yang sudah diatur di Standar Nasional Pendidikan yang ada di pasal 12, di mana pelaksanaan pembelajaran sebetulnya pelaksanaan pembelajaran sebagaimana dimaksud pada pasal 10 ayat 2 huruf B diselenggarakan dalam suasana belajar interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi siswa peserta didik untuk berpartisipasi aktif, memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreatif, kemandirian, bakat, minat, perkembangan fisik, serta psikologi peserta didik. Dalam mengembangkan budaya positif tadi, biasanya kan kita cenderung melakukan pengontrolan ya. Kalau sekarang kita lebih cenderung ke stimulus and response. Kalau bicara teori pengontrolan menurut William Dester bisa kita lihat di sini. Teori merumuskan beberapa konsep tentang makna kontrol, di mana ilusi guru mengontrol murid ya. Jadi kita seakan-akan bisa mengontrol murid, padahal walaupun kita coba mengontrol, padahal kita tidak bisa mengontrol. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Nyatanya tidak semua yang kita berikan yang positif itu merasa bermanfaat bagi peserta didik ya. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter, nyatanya juga. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kadang-kadang ini yang belum bisa diterima oleh peserta didik. Oke, di sini ada perbandingan berkenaan dengan teori kontrol dan stimulus respon. Jadi sekarang yang kita gunakan disarankan para ahli adalah stimulus respon. Ini hasil penelitian dari Stephen R. Covey ya. Realitanya kebutuhan kita sama. Di sini di teori kontrol realita kebutuhan kita berbeda. Kemudian di stimulusnya semua orang melihat hal yang sama. Di teori kontrol setiap orang memiliki gambaran berbeda. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Oke. Ini perbedaan-perbedaan ini yang nanti kita akan jumpain dalam realita di sekarang kita lebih akan cenderung menekankan nilai-nilai kebajikan yang bersifat universal. Ini sesuai dengan bapak pendidikan kita, dengan kata-katanya di dalam cuplikannya, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan kita, dan peraturan demikian itulah yang harus ada di dalam suasana yang merdeka. Kalau kita tangkap di sini, artinya ya bagaimanapun kedisiplinan yang positif itu harus bersumber dari diri sendiri ya. Tapi kalau tidak bisa juga harus ada orang yang menegakkan kedisiplinan untuk mengarahkan kedisiplinan. Yang masalahnya dalam mengarahkan kedisiplinan ini biasanya kita bersifat paksaan yang tanpa mewujudkan suatu kesadaran, sehingga kedisiplinan itu bersifat semu, tidak terpatri ke jiwa siswa. Dari apa yang kita mau pelajarin hari ini, bagaimana kedisiplinan itu bersumber dari diri sendiri, kesadaran sendiri, sehingga akan lebih terpatri gitu. Jangan berupa hanya di permukaan saja. Keluar dari sekolah, maka tidak akan ingat lagi mereka. Bicara nilai-nilai kebajikan, kita sudah banyak ya. Kalau di zaman sekarang kita
lebih cenderung dengan yang kita kenal profil pelajar Pancasila. Di situ yang pastinya yang pertama beriman, takwa, ya, kemudian mandiri, bernalar kritis, kebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Masih banyak lagi nilai-nilai kebajikan ya yang mau diterapkan. Oke. Inilah yang biasa kita gunakan keseharian dalam menghadapi perilaku siswa. Ada sini teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Kalau bicara hukuman, kita sudah biasa menerapkan ini, baik itu berupa sanksi ya, terutama kita di keteknikan biasanya berupa sanksi kita terapkan. Bahkan ada yang memberikan reward. Tapi kalau yang kita berlakukan hukuman, yang ada hanya munculnya ketakutan dari siswa. Kalau melanggar, dia takut dikasih hukuman. Tapi kalau nanti tidak ketahuan perilaku buruknya tadi, dia akan mengulangi lagi bagaimana mengelakkan hukuman tersebut, tapi tetap melakukan pelanggaran. Kemudian bicara reward, misalnya untuk menjadi juara, ya, itu untuk menjadi juara karena ada rewardnya. Kalau nggak ada rewardnya, mereka tidak akan berusaha untuk mencapai prestasi. Jadi di sini kita harus rubah paradigma berpikirnya. Misalnya ini lewat pernyataan-pernyataan di sini, ya, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, sesuatu yang harus terjadi. Restitusi merupakan pilihan. Jadi misalnya yang harus terjadi di sini, misalnya si anak untuk kita misalnya ngasih tugas, ya, ngasih tugas. Kalau ngasih tugas sebagai penugasan tadi, misalnya siswanya nggak ngerjakan tugas, sebagai hukumannya suruh mencatat kata-kata bahwasanya saya tidak akan mengulangi, tidak mengerjakan tugas sampai 3 halaman. Oke? Itu hukuman bagi siswa. Nah, sampai 3 halaman. Kalau konsekuensi karena dia tidak melaksanakan, konsekuensinya harus mengerjakan sesuatu. Mungkin tetap mengerjakan tugas itu, konsekuensinya ya mungkin ada tambahan. Misalnya materinya yang tadi hanya mengerjakan ujian harian, ditambahkan sedikit, mungkin ujian hariannya harus berupa halaman web, ya. Kalau di restitusi tidak, di sini dikasih pilihan dia mau ngerjakannya berupa lewat halaman web, lewat email, atau dengan tulis tangan. Ini siswa dikasih pilihan, ya. Jadi siswanya yang memilih. Oke. Di sini ada juga berdasarkan Dian dosen di bukunya Recruiting School Discipline, menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, kemudian untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai. Yang diinginkan ke depannya adalah yang poin ketiga. Jadi ada di sini untuk menjadi orang yang diinginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai kebajikan tadi. Diharapkan siswa akan menjadi yang seperti ini ke depannya konsepnya. Jadi ada kesadaran diri sendiri dari siswa. Baik. Biasanya kita apa itu restitusi itu mungkin ini kita di dunia pendidikan agak belum begitu ini masih hal yang asing. Jadi di sini yang dimaksud restitusi ya, menurut dosen itu menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Kemudian ada Kelson dosen juga, restitusi adalah
proses kolaborasi mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah, membantu murid berpikir tentang orang seperti apa mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Oke, ciri-ciri restitusi ini ada di sini. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Restitusi memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi menguatkan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Artinya dia walaupun sudah berbuat salah, jangan langsung kita hakimin. Apa dasar dia berbuat salah, kita sadarkan kesalahannya. Setelah dia sadar, apa hal yang harus diperbaiki dari kesalahan tersebut. Kurang lebih seperti itu untuk bicara konsep restitusi. Oke, ini ada yang disebut prosedur keyakinan kelas ya. Sebenarnya keyakinan kelas ini agak janggal di telinga kita. Di sini sebenarnya bagaimana nilai-nilai kebajikan tadi yang kita harus disepakatin di dalam kelas atau sekolah. Jadi yang dimaksud keyakinan kelas seperti itu. Jadi seperti peraturan dia, tapi diyakini begitu. Jadi sebenarnya nilai-nilai kebajikan ya. Oke, ini prosedurnya nanti bisa dibaca. Oke. Untuk menegakkan restitusi kita harus pahami dulu tentang kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5 ya, yaitu penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, bertahan hidup. Bertahan hidup itu yang paling dasar ya. Kemudian kebebasan, kesenangan. Ini menurut yang ada di Guru Penggerak. Kalau nanti ada kebutuhan dasar manusia menurut Maslow itu berbeda lagi. Yang paling puncak kalau menurut Maslow itu aktualisasi diri ya. Jadi ini berbeda tapi ada persamaan. Tapi kita bahas yang lebih cenderung di sini. Penguasaan atau power ini jadi tentang seseorang yang menguasai sesuatu hal ya. Jadi siswa itu misalnya lebih cenderung menguasai numerik. Kalau kita paksakan nanti kepada yang bersifat kebetulan dia tidak menguasai seni gitu. Kita paksakan dia lebih menguasai seni, jadinya bagi dia tidak merasa nyaman ya. Kemudian rasa kasih sayang untuk diterima. Kalau siapapun kita pasti ingin disayangin ya, diterima. Kemudian kebebasan. Jadi ada kebebasan misalnya kita melaksanakan mengumpul tugas ya, tugas-tugas. Memang kalau kita di ini kan agak berbeda dengan di SMA, SMP, SD ya. Kita sudah variatifnya tidak sebanyak mereka, tapi misalnya kalau di matematika mungkin tugas itu dikumpul dengan tulis tangan, dengan foto, dengan artikel, ya itu masih bisa bervariasi seperti itu. Misalnya di seni itu walaupun sama-sama seni lukis bisa saja seni gambar gitu. Menggambar itu tidak hanya zaman sekarang dengan melukis, tapi bisa juga menggunakan aplikasi komputerisasi ya. Jadi dan melukis juga tidak selamanya menggunakan kuas. Ada juga media-media lain misalnya dengan seperti stem ya. Jadi variasi kebebasan. Kemudian kesenangan. Misalnya sama-sama 2 orang guru sama-sama menggunakan metode ceramah, tapi kalau kedua orang pasti trik mengajarnya pasti berbeda. Yang satu dengan ada canda-candaannya dikasih buku candaan, yang satu tegang gitu. Jadi terkesan monoton. Ini kalau siswa mengikuti pembelajaran yang guru adaannya, terutama kita yang di SMK, pasti rekan-rekan guru akan merasa lebih nyaman, rekan-rekan siswa, anak-anak didik kita akan lebih nyaman ketika guru dengan trik yang bercanda
ya. Tidak usah guru, ustadz saja atau pendeta yang dibumbuin dengan candaan, yang dibumbuin dengan pantun, itu pasti lebih nyaman umatnya ketimbang yang menyampaikan materinya secara monoton, jadi merasa jenuh ya. Jadi itu bicara kebutuhan dasar manusia. Baik, berikutnya dalam menerapkan restitusi juga kita di situ ada beberapa posisi kontrol. Ada penghukum. Ini biasanya orang-orang seperti saya salah satunya ya, tapi penghukum itu lebih cenderung memberikan sesuatu yang sifatnya hukuman yang terakhir siswa terpaksa begitu ya, kemudian membuat merasa bersalah. Nah ini guru-guru yang membuat merasa bersalah biasanya kasihan lah gini orang tuamu gitu ya kan. Nah, ini paling biasa siapa nih? Bu Saryati, Bu. Halo? Ya, ya, ya lain. Ya. Ini biasanya ya dibikin seakan-akan siswa bukan rasa bersalahnya dengan perbuatan dia gitu. Nah, kalau ini ada yang posisi teman, ada lagi siapa ini? Ya, posisi teman biasanya bahasanya gaul gitu ke teman. Nah, pemantau ini ada juga ya, salah satunya bisa aja seperti saya juga. Ini dia lebih hampir mirip penghukum tapi bukan penghukum, tapi dia bersifat ketika siswa melakukan kesalahan dia bicaranya tata aturan ya, misalnya itu aturan tata tertib sekolah. Nah, biasanya Pak Netjon itu. Pak Netjon. Ya. Aturannya gimana gitu. Jadi siswa dihadapkan dengan peraturan, terakhir konsekuensi yang akan dihadapi apa? Ini kan. Oke. Nah, ini biasanya manajer siapa ini kan? Manajer seharusnya di sini level-level wakakurikulum, level-level wakakisiswaan, level-level kepala sekolah ya. Dimana kalau di sini seharusnya siswa misalnya dia siswa berantem karena lede-ledean. Nah, biasanya kalau si yang diledek dengan yang meledek ya kan terjadi berantem, di sini ketika dikenain orang yang posisinya manajer ada suatu saat memposisikan jikalau dia di posisi seperti siswa tersebut diledek, pasti dia akan emosi. Tapi apakah dari tindakan emosi dia tadi memukul lawannya balik adalah perbuatannya benar? Kan itu pertanyaannya ke siswa yang diledek. Nah, pasti jawabannya tidak. Itu yang dimunculkan. Nah, nilai-nilai kebajikan seperti itu. Jadi untuk menghindari hal yang berikutnya, berantem seperti itu atau lede-ledean seperti itu, apa yang harus mereka lakukan? Itu suatu pertanyaan balik. Itu contohnya. Nanti ada di video. Tapi mungkin pelanggarannya keterlambatan ya. Oke, ini video, bentar ya. Jadi dalam posisi kontrol itu, Pak Dedi, kita sebaiknya berfungsi sebagai apa? Manajer ya? Sebenarnya semua guru disarankan untuk posisi manajer. Ya, sebenarnya disarankan semua manajer. Tapi menurut emak saya, sebenarnya pengalaman semua posisi ini di suatu sistem pendidikan perlu sih. Kalau semua manajer juga perlu ya.
ya bagus juga gitu. Karena bisa aja anak di depan kita bilang bagus, nyatanya di belakang berbeda ya. Ya. Artinya kan kita mencoba membuat siswa itu sadar akan kesalahannya, menyadari lah gitu ya. Iya, Bu. Jadi kok misalnya kayak kita lah ini sekarang ini pagi-pagi itu terlambat ada sampai mungkin ada sekitar 20 orang. Jadi 20 orangnya itu sekaligus lah ya kita ini kan selama ini kan kita suruh push up, kemudian disuruh kutip sampah, disuruh ya bersihin kalau keterlambatannya udah misalnya 20 menit itu disuruh bersihkan paret misalnya. Itu ya, sanksi ya. Itu masuk sanksi ya. Sanksi atau konsekuensi itu, Bu. Jadi kalau yang itu tadi kita memposisikan diri sebagai manajer tadi, kita tanya-tanya gitulah ya. Ya kita tanya-tanya sebabnya apa, kenapa dia bisa misalnya telat, apa sebabnya, apakah tindakan ketelatan itu dia bagus atau tidak, dan upayanya ke depan bagaimana. Tapi nggak bisa terus seperti itu, realitanya kan siswa akan tetap terlambat. Ini videonya ya. Videonya oke. Disiplin positif restitusi. Salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses dari seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Dawson dan contoh penerapannya. Tapi yang kami dengar hanya suaranya ini. Apa, Bang? 5 posisi kontrol itu. Yang kami dengar hanya suaranya. Apa? Ya, belum share screen kayaknya, Bang. Belum share screen sih videonya, Bang. Bentar ya. Bentar dulu. Di F5 kan. Oke, udah nampak? Biar diputar. Nampak? Belum, Bang. Belum. Oke. belum. Nggak nampak? Bentar ya. Udah nampak slide-nya? Belum. Udah. Ya. Ya, udah Pak Dedi. Slide-nya udah. Oke. Mana ya? Ya. Bentar ya. Kalau lagi di zoom kan, lagi di record kan nggak memutar ya. Aduh, ada apa ya? Karena ini embed di YouTube ini. Atau kemakan apanya? Atau gini aja, nanti kan saya kirim ini ke WA ya. Nanti detail aja ya, tentunya ya. Karena makan waktu juga ini. Oke, udah ada mulai jalan. Oke, sabar ya. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi gerak deh, Bang. adalah Suaranya aja. seorang pendidik
dapat mengenali dirinya. Di sini gerak, Pada video kali ini, di sana enggak. kita akan membahas tentang Enggak, posisi kontrol. enggak, cuma suara aja. Kelompok Enggak bergerak, hanya suara Kurang aja. bagus juga ya. Ya udah nggak apa-apa lah. Ini kita lewatkan aja nih ya. Slide ini kita lewatkan ya. Nanti di Ya. video aja di slide kirim ya. Oke. Oke. Nanti Bapak Ibu bisa lihat di video di slide yang saya kirimkan nanti ya. Ya. Video posisi kontrol nanti. Oke. Ini segitiga restitusi ya. Dalam nanti mempraktekkan segitiga restitusi, apalagi di posisi manajerial, kita perlu melakukan proses 3 tahap proses ini, yang yaitu menstabilkan identitas, ya. Slide-nya juga nggak bergerak Pak Dedi. Ya, Slide-nya juga nggak bergerak. nggak bergerak ya Bu? Oke, coba. Oke. Dan nampak Bu, segitiga restitusi? Belum. Belum ya? Ya itu sedang ini. Oke, udah nampak. Udah. Udah nampak? Oke, udah segitiga restitusi. Oke. Ya. Dalam melakukan restitusi itu ada 3 teori 3 tahapan, ya, yaitu menstabilkan identitas, kemudian memvalidasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Tadi seperti yang saya sampaikan, menstabilkan identitas misalnya tadi kan kalau dia diledek pasti marah kan, terus reaksinya menyerang balik, ya, terakhir berantem. Nah, menstabilkan identitas di sana siapapun orang yang diledek pasti akan emosi, bahkan akan cenderung menyerang. Nah, inilah proses, itu hal yang manusiawi ya. Kata-katanya biasanya kata kuncinya salah satu hal itu yang hal yang manusiawi. Kemudian validitas tindakan yang salah, apakah dengan menyerang itu tindakan menyerang merupakan tindakan yang benar? Itu dipertanyakan. Itulah proses validasi tindakan yang salah tadi, menanyakan ke siswa yang menyerang karena diledek. Nah, kemudian pasti dia akan menjawab tidak perbuatannya bukan perbuatan dan tindakan yang benar. Nah, kemudian menanyakan keyakinan. Nah, kalau itu perbuatannya salah, apakah dia seterusnya akan berbuat seperti ini kalau diledek orang? Jawab akan tidak, pasti biasanya. Untuk kedepannya apa yang harus diperbaiki dari diri siswa tersebut supaya tidak terjadi tindakan yang seperti ini lagi gitu. Kurang lebih nanti pokoknya ya melatih kesabaran seperti itu ya. Itulah proses dari segitiga restitusi. Nanti bisa ditemuin waktu di video ini nanti nampak, tapi di sini contohnya adalah keterlambatan Bapak Ibu. Oke. Selanjutnya ini cerita segitiga restitusi ya. Oke. Juga sama videonya nggak bisa jalan. Oke, itulah materi hari ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu nanti bisa dipelajari lebih lanjut. Videonya bisa diakses sendiri ya, melalui PPT yang nanti saya sharing ya. Oke. Di sini mungkin itu yang bisa saya sharingkan ke rekan-rekan dari sebagian materi guru pembelajar, guru penggerak. Ada pertanyaan atau masukan dari rekan-rekan atau gimana? Ini Pak Dedi, tadi kan Ya, Bu.
tadi kan ada hukuman, ya kan? Ada konsekuensi dan ada restitusi, ya kan? Nah, Iya. kalau hukuman dan konsekuensi kan kita udah akrab lah itu kan. Nah, sekarang yang masih asing atau masih baru ini restitusi. Kalau dilihat restitusi itu kan menumbuhkan kesadaran gitulah ya kan. Iya. Menumbuhkan kesadaran dia supaya tidak mengulangi kesalahan yang sama gitu kan. Iya. Tapi kan itu prosesnya panjang ya kan. Itu tadi. Kadang kan kayak kita lah misalnya semangatnya itu naik turun, misalnya kayak kami lah ini yang petugas pagi lah misalnya kan, anak-anak yang terlambat ini kan kayaknya nggak berkurang juga gitu. Nah, untuk menumbuhkan misalnya menumbuhkan kesadaran itu ya kayak tadi posisi kita sebagai manajer, katanya memang sih ada juga yang ditanya kenapa kamu terlambat gitu kan, terus menurutmu bagaimana supaya kamu tidak terlambat gitu kan. Ada sih 1-2 orang yang besok nggak terlambat gitu kan, tapi ya kalau diperhatikan yang terlambat ya itu juga orangnya gitu. Jadi langkah-langkah kalau menurut Mbak Dede itu mana lah langkah restitusi kita untuk mengatasi apa ini yang siswa terlambat itu. Jadi begini ya Bu, ini kan pembelajaran sebenarnya diperuntukkan untuk semua tingkatan ini. Tapi berdasarkan pengalaman kita, walaupun sudah kita di posisi manajer seperti yang saya sampaikan tadi, permasalahan tetap akan kita temuin dan orangnya itu aja. Iya. Tadi kan kita ada kata-kata Ki Hajar Dewantara kan self discipline ya. Di sana kalau dia tidak mampu mendisiplinkan dirinya sendiri, artinya harus ada pengawasan di sana. Nah, itulah yang harus membantu disiplinkan. Ya, di sekolah penguasanya adalah guru dan manajerial di sekolah ya. Tapi di rumah juga harus ada orang tua. Iya. Ya, harus ada kerjasama antara guru dan orang tua. Tapi realitanya juga kembali permasalahan orang tua juga tidak bisa bekerja sama dengan pendidik. Itu permasalahan juga yang kita temuin ya. Iya. Ini kan karakter yang terjadi permasalahannya dari rumah juga. Nah, jadi Iya. Ya tadi saya bilang oke, kita lakukan restitusi, tapi semua di sana kan saya ada 5 kontrol tuh saya sampaikan bahwasanya kalau menurut keyakinan saya semua kelima kontrol ini perlu ya karena kalau bicara saat semua jadi manajer seakan-akan semua malaikat. Kalau semua malaikat, siswa memanfaatkan orang yang seakan-akan malaikat. Itu yang terjadi di zaman sekarang. Jadi saya bilang kontrol ini saling melengkapi. Jadi jangan dianggap bahwasanya dia mengambil posisi manajerial baik, tapi tidak. Jadi persepsi saya, kalau saya bilang kelima kontrol ini perlu. Jadi ada yang sebagai teman, ada yang sebagai pemantau, ada yang sebagai penghukum. Nah, jadi harus ada yang tarik ulur juga. Jadi kalau kita semua manajerial, memang disarankan semua manajerial dulu. Tapi untuk pengalaman kita sama-sama tahu di SMK itu bagaimana. Iya, benar. Oh, makanya kalau misalnya Pak Deddy menghukum, ada yang mendinginkan gitu ya, ada yang dia mendinginkan misalnya sebagai teman. Oh, ya betul juga sih, karena kan kita masing-masing punya karakter deh ya. Nah, satu karakter guru. Kemudian siswa ini perlu dalam menghadapi siswa yang bermasalah, yang memang sudah mengkarakter mendalam, ya kita harus bersandiwara pada dasarnya. Jadi jangan memang diharapkan semua guru manajerial, tapi realitanya kita di SMK karena siswa kita datang dari berbagai macam latar ekonomi sosial, pendidikan orang tua yang bagaimana. Jadi di situ yang menjadi kendala.
Jadi Oke. Oke. itu. Oke, sampai sana mungkin rekan-rekan, Bapak Ibu, sudah jam 9 lewat. Ada pertanyaan atau gimana? Ya udah mulai paham sih. Udah. Nanti saya bagi ke WA ya. Oke. Iya Pak. Oke. Atas kebersediaan waktunya, Bu Nurmila Sari udah di rekam kan Bu? Oh, sudah Pak. Terima Iya, kasih sudah. Bu, tolong dikirim ke saya. Iya, siap atau Pak. apa linknya. Siap. Oke. Foto dulu terakhir. Foto ya boleh kita Jalan print. pura. Belum. Warna. Wajahnya Udah tidur warna. Ayo. Videonya. Kamera. Kamera nyalakan. Cepet Ayo. lah. Ya. Ada. Kan? Ayo Bu Marta biar bisa. Bel. Iya, ada. Oke. Ya. Apa lah. Bebas. Bel. Jamil berada. Oke. Di sekolah. Itu lagi di sekolah dia itu. Terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam, Pak Desu.